Hai guys, selamat siang. Saya Anjana Demira bersama dengan Saya Uka Hendarman. kembali lagi bersama kami dalam Golf Headline Special Medco Pondok Indah International Golf Championship 2024. Nah, di hari ini udah memasuki second round ya Uka. Ya, betul sekali. Dan kalau kita lihat dari first round kemarin yang memimpin klasemen itu kan dari leaderboard dari duo Sumut ya kan. Dan untuk hari ini kalau kita lihat sementara dari peringkat 2 ya kemarin Rehan langsung ke sekarang menyusul ada Rehan Abdul Latif, Jonathan Safir Hartono nih nama baru muncul ngelihat gimana nih Kak? Ya, kalau kita bicara di round pertama kemarin seperti yang Jana bilang bahwa ada duo Sumut yang memimpin leaderboard sama-sama 3 under par, yaitu ada Rehan Abdul Latif dan Kristianto Agita Sinuaji. Nah, hari ini ya seperti halnya turnamen-turnamen yang lain bahwa masuk round kedua pasti terjadi dinamika perubahan leaderboard. Namun ya Rehan untuk sementara ini masih memimpin dengan total raihan 5 under par yang hari ini dia bermain 70 berarti, 2 under par hari ini. Sementara yang hari ini bermain lebih baik dan bisa naik rankingnya itu ada Jonathan Xavier Hartono yang hari ini bermain 3 under par. Dan juga ada Kentaro Nanayama. Nah ini yang juga dinantikan banyak orang sebenarnya Betul, Kentaro. yang hari ini main 2 under par, kemarin even par. Jadi dan yang agak kepleset sedikit nih Kristianto, hari ini main 1 over par. Tapi masih berada di posisi 3 besar. Jadi masih seru lah kalau kita bisa bilang. Benar, masih head to head lah ya mereka ya. Nah kalau ngeliat prediksi hari ini seperti apa kira-kira Kak? Ya kalau dibilang prediksi mungkin nggak jauh dengan apa yang udah ada di sini, dengan hasil yang ada bahwa Rehan dengan kondisi permainan yang memang lagi cukup baik di minggu ini, jadi masih bisa bertahan di atas. Dan memang kalau kita lihat beberapa nama di atas ini memang nama-nama yang memang ya boleh dibilang dijagokan lah oleh banyak orang untuk bisa memenangkan turnamen kali ini. Jadi ya nggak kaget lah kalau ngelihat begini. Kita tunggu lah nanti Nah, sampai besok. Masih ada besok. Bener. Soalnya. Nah kalau tadi mungkin tadi pagi kita sempat jalan-jalan juga ya sambil menyaksikan mereka bermain gitu. Dan mungkin kalau kita bandingkan dengan pertandingan pro gitu ya misalnya dengan tingkat kesulitan yang sama berarti kan di lapangan yang sama. Tapi saya lihat dengan amatir bermain di tingkat yang kesulitan yang sama tapi ketegangannya berbeda ya Kak ya? Memang ya pasti ya dengan situasi di mana kalau kita bermain di turnamen pro ya, biarpun beberapa dari mereka ini sudah pernah merasakan bermain di turnamen di sini ada waktu itu Indonesia Open, mereka sempat main dan yang jelas memang atmosfernya jelas berbeda. Kalau turnamen pro, apalagi kalau kita bicara turnamen pro ada 100 lebih pemain yang dimana boleh dibilang semuanya punya kualitas yang sama. Nah kalau di sini mungkin dengan pengalaman yang kemarin bermain di waktu sebelumnya bermain di turnamen pro, begitu masuk di turnamen amatir jadi confidence levelnya mungkin lebih tinggi. Karena mungkin dia merasa ya bukan merasa lebih jago tapi memang boleh dibilang ya mereka mungkin merasa bahwa untuk kalau bermain bersama yang amatir lebih selevel. Jadi merasa lebih gue lebih bisa nih kira-kira seperti itu. Jadi lebih confidence level lebih tinggi. Jadi memang jelas ada perbedaan kalau kita bermain di turnamen pro sama turnamen amatir. Mentalnya lebih ke asah ya. Ya. Nah mungkin ini menarik juga sih, banyak mungkin awam golfers yang bermain tapi masih belum paham gitu. Oke kita paham ada amatir, ada junior, ada amatir, ada pro gitu. Cuma kan banyak yang bilang oh ini permainan yang saat ini amatir yang berprestasi. Oh ini masa transisi nih untuk ke pro, maksudnya transisi itu seperti apa? Iya kalau kita bicara transisi mungkin ini terutama pada saat pemain-pemain amatir ini merubah statusnya menjadi seorang profesional, di mana pada saat mereka masuk menjadi seorang profesional itu boleh dibilang hampir semua pemain itu akan merasakan masa transisi perubahan status itu tadi. Jadi kalau boleh dibilang kayak semacam grace period untuk dia beradaptasi menjadi seorang profesional itu karena tidak semudah yang orang kira. Jadi mungkin secara permainan sama kalau kita lihat sekarang, tapi dengan perubahan status itu otomatis akan membuat rasa di dirinya itu akan lebih besar pressure-nya karena dengan perubahan sebetulnya cuma satu kata amatir profesional gitu ya. Tapi secara ekspektasi di diri masing-masing itu yang kadang-kadang membuat itu jadi bumerang buat dia yang akhirnya menjadi tekanan tersendiri buat si pemain itu. Nah itu yang mereka harus belajar mengovercome atau menghandle situasi seperti itu dan itu bisa sampai dengan 1-2 tahun.
Ya beberapa ada yang dalam hitungan bulan dia bisa langsung keluar dari tekanan itu. Tapi kebanyakan rata-rata sih sekitar setahunan. Berarti sebenarnya maksudnya masa transisi itu juga dengan bermain bagus di sini dengan hasil yang bagus maka mereka akan lebih pede gitu ya untuk berpindah statusnya menjadi pro. Betul. Apabila bermain bagus di pertandingan besar seperti ini. Tapi jadi catatan juga bermain bagus di turnamen amatir belum tentu dia bisa melakukan hal yang sama pada saat di turnamen profesional karena yaitu tadi ada tekanan-tekanan ekstra nih. Kalau orang bilang ada faktor X, begitu di level amatir begitu masuk ke pro, faktor X itu menjadi faktor XYZ. Kira-kira seperti itu. Jadi ada faktor-faktor lain selain faktor X itu yang akan membuat tekanannya bertambah. Itu yang mereka harus belajar di situ. Oke, kalau tapi banyak juga pemain yang memilih untuk nggak menjadi pro ya. Ada pertimbangan tersendiri untuk tetap menjadi pemain amatir. Gitu Banyak yang seperti itu. Jadi mereka decide atau memutuskan untuk tetap menjadi seorang pegolf amatir. Mungkin karena salah satu alasannya memang mereka tidak berniat untuk menjadikan golf ini sebagai profesi mereka. Sementara kalau udah menjadi seorang profesional kan ya sesuai namanya, it's a profession, sebagai profesi. Di mana disitulah mereka akan menggantungkan hidup mereka untuk bisa mendapatkan imbalan-imbalan ya dalam hal ini bentuk uang dan sebagainya. Jadi mungkin kalau status amatir itu lebih kepada mereka yang hanya hobi aja, hanya suka bermain. Mungkin dia ikut kompetisi ya level amatir tanpa ada hadiah uang. Biarpun sebetulnya kalau turnamen prestasi, ada beberapa turnamen prestasi yang menyediakan hadiah uang. Tapi kalau untuk profesional, itu kan it's all about money. Yes, betul. Itu jadi ya itulah kira-kira seperti itu. Pertimbangannya seperti itu ya. Nah mungkin banyak juga tadi sempat di-mention bahwa yang memilih untuk tetap berada di amatir gitu ya. Nah terkait itu perkembangan dunia turnamen amatir nasional maupun internasional sekarang seperti apa sih? Mungkin kalau kita bicara di nasional ya, sekarang ini boleh dibilang banyak bermunculan turnamen-turnamen ya yang jelas turnamen yang sifatnya fun games itu jelas banyak sekali. Fun turnamen itu hampir tiap weekend ada. Tapi kan kalau kita bicara prestasi itu kan kita nggak bisa mengukur prestasi seseorang hanya dari satu turnamen satu hari. Jadi ukuran prestasi itu boleh dibilang minimal mengikuti turnamen 2 round atau bahkan 3 round seperti halnya saat ini. Nah baru di situ ketahuan kemampuan realnya seperti apa sih pemain tersebut. Nah kita bicara untuk turnamen-turnamen prestasi di Indonesia amatir terutama itu banyak sekali sekarang. Salah satunya ya sekarang ada Medco ini, Medco Pondok Indah International Event ini. Mungkin ada juga ada yang barusan lewat itu ada turnamen lain, saya sebut aja OJAO, Olympic Jabar Open, Jawa Barat Open, Amatir Open. Nah, kemudian ada IMAO, Indonesian Men Amatir Open yang memang belongs to PGI. Itu disitulah ajang mencari calon-calon atlet nasional di situ. Jadi dan di samping itu banyak juga turnamen seperti Mid Amateurs turnamen yang serinya banyak. Kemudian ada liga-liga yang diadakan oleh Pengprov, dalam hal ini mungkin Pengprov PGI yang sudah melakukan kegiatan Liga Jakarta. Ini juga kan jadi satu ajang turnamen prestasi yang kita bisa jadikan sebagai dasar atau platform untuk mereka bisa mengasah kemampuan bertandingnya mereka di apa namanya dengan suasana yang kompetitif. Banyaknya atlet kita untuk bertanding tapi pasti perlu juga dukungan dari sponsor, betul? Itu penting banget. Itu sebetulnya kalau dibilang 1 sampai 10 kebutuhan atlet, sponsor itu nomor 0. Paling penting dari yang terpenting. Nah nanti kita akan membahas juga mengenai apa sih yang harus dibutuhkan untuk menyelenggarakan event seperti ini, sponsornya seperti apa. Nanti setelah ini akan kita bahas di segmen berikutnya, so jangan kemana-mana. Golf Headline Special Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2024 akan segera kembali.